Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi sama gua Tony. Tentunya di channel kesayangan di seluruh Nusantara bahkan mendunia dan membanjiri dunia pereditingan khususnya di Adobe Premiere Pro. Padahal yang nonton gak ada. Oke, singkat cerita, gua akan membahas soal laptop yang gua pakai untuk membuat video tutorial Adobe Premiere Pro. Dan juga akan sekalian gua kasih tahu teknik cara bikin tutorialnya. Alhamdulillah sudah 60-an lebih video tutorial yang sudah gua upload di YouTube. Semua tutorialnya ada di playlist yang gua rekomendasikan di atas ini. Ada yang view-nya bagus, ada yang segitu-gitu aja, nggak naik-naik. Pokoknya beraneka varian rasa deh. Akan tetapi nggak gua fokuskan itu. Yang terpenting adalah gua senang menjalaninya dan bisa membantu orang lain. Setuju? Kalau setuju, sekarang kalian lihat di bawah video. Tepatnya di samping nama channel ini. Di situ ada tulisan subscribe berwarna merah. Nah, tunggu apa lagi? Langsung saja kalian subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar bisa bunyi kayak gini nih. Nah, seperti itu. Yuk kita simak aja penampakan laptopnya berikut ini. Oke guys, jadi ini laptop yang gua pakai untuk membuat video tutorial Adobe Premiere Pro. Laptopnya minimalis ya, tapi bahenol. Nah, speknya bisa kalian lihat nanti pada saat gua unjukin ya di layarnya ya. Nah, di sini sudah ada tulisan ya, kalian bisa lihat nih. AMD A9 generasi ke-7 dengan merek Lenovo IdeaPad 320. Nah, nanti akan gua kasih tahu spek secara lengkapnya ya setelah layar nanti gua buka. Terus nanti akan gua kasih tahu juga bagaimana sih cara gua bikin tutorial Adobe Premiere yang lumayan kapasitasnya berat tapi makainya laptop yang kecil kayak gini ya. Ya alhamdulillah lancar-lancar saja, selama ini tidak ada hambatan, terkecuali pada saat awal-awal aja ya, pada saat gua kagak tahu triknya, caranya mengatasi pada saat editing kok video kayak semacam nggak lancar, kayak agak tersendat-sendat gitu. Terus ada juga jendela yang nggak kebuka, nggak berfungsi, seperti legacy title ataupun mungkin lumetri color ya, pada saat dibuka itu kayaknya berat banget. Dia nggak bisa kebuka gitu. Nah setelah gue tahu caranya, ya sampai sekarang ini alhamdulillah lancar-lancar aja meskipun dengan laptop yang seperti ini ya. Kalau orang bilang tuh laptop kentang gitu ya, kok bisa speknya kecil buat apa namanya software editing Adobe Premiere Pro. Nah kebetulan Premiere Pro-nya ini yang gue pakai itu 2018 ya, versi 2018 karena gue beli laptopnya juga di tahun 2018. Saat itu yang ada Premiere Pro-nya pas kebenaran sesuai dengan tahunnya 2018. Terus masalah yang tadi, cara mengatasi permasalahan di Adobe Premiere Pro, entah itu nggak ada suaranya, patah-patah, ataupun nge-lag, lemot, dan sebagainya. Nah, gue punya senjata ampuh untuk mengatasi permasalahan itu. Kalian bisa klik link yang aku rekomendasikan di atas ini nih, ya, video yang di atas ini. Silakan kalian klik, itu senjata ampuh apabila Premiere Pro kalian mendapati masalah. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ya masuk ke layarnya, spesifikasi utuhnya seperti apa, dan cara bikin tutorialnya seperti apa. Oke, ini dia. Oke, kita sudah masuk di laptopnya ya. Kita akan coba buka speknya daripada laptop yang ini. Sini properties. Nah, bisa kalian lihat ya. Di sini sudah Windows 10. Kemudian prosesornya itu AMD A9 yang tadi kalian lihat itu generasi ke-7 ya. Ini sudah masuk ke generasi ke-7. Kemudian GPU Radeon R5 ya. Dan seterusnya. Di sini memori hanya 4 GB. Kebanyakan orang menggunakan software Adobe Premiere Pro itu menggunakan 6 ataupun 8 ya. Karena itu support banget untuk Adobe Premiere Pro agar
pada saat pengeditan bisa berjalan dengan mulus, walaupun terkadang ada aja masalah ya, walaupun sudah spek yang bagus juga. Untuk sistem type ini ada 64 bit ya. Dan untuk harddisknya di sini tidak ada. Dan gua menggunakan HDD-nya itu, harddisknya itu dengan memori 1 tera ya. 1 tera. Kalian menggunakan 512 juga bisa. Cuman gua dapatnya ini 1 tera. Dan gua pada saat beli laptop ini, gua nggak kepikiran gua mau ngedit Adobe Premiere Pro. Nggak pernah kepikiran. Pokoknya kepengen punya laptop aja dah gitu. Nah, buat ya iseng-iseng belajar ngetik atau apa gitu. Ternyata gue diperkenalkan dengan Adobe Premiere Pro, akhirnya gue coba install, dan ternyata untuk software editing Adobe Premiere Pro ini dengan spek yang segini itu terlalu minimalis ya, terlalu memaksa gitu. Oke, tapi ini bukan suatu hambatan ya, tetap pada saat pengeditan berjalan lancar karena kalau tahu caranya gitu kan. Nah, nanti caranya kan gua kasih tahu. Oke, ini untuk spek cukup ya, kurang lebihnya seperti ini. Kita tutup. Kemudian kalian lihat di sini ada 2 aplikasi, yaitu aplikasi Adobe Premiere Pro dan Camtasia Studio 8. Jadi 2 aplikasi inilah yang gua pakai untuk membuat video tutorial Adobe Premiere Pro. Peranannya apa masing-masing? Nah, untuk Adobe Premiere Pro ini seperti yang kalian tahu, itu ya untuk mengedit video yang sudah kita rekam ya. Kita merekam video, syuting apa dan sebagainya, kemudian bahan itu kita masukkan ke Premiere Pro, kemudian kita edit sesuai apa yang kita inginkan. Nah, yang Camtasia Studio 8 ini apa? Ini adalah aplikasi untuk perekaman ya. Selama aktivitas kita di komputer ini, dalam pengeditan apa dan sebagainya, dalam penjelasannya dan sebagainya, itu direkam oleh aplikasi Camtasia Studio 8. Dan juga mungkin ada aplikasi lain yang untuk bisa merekam ya. Cuman di sini gua memakai Camtasia Studio 8. Dan ini ada juga ya untuk fungsi pengeditannya lebih ringan. Kalau komplit dan kompleks itu adanya di Adobe Premiere Pro. Kalau ini yang ringan-ringan saja gitu kan. Untuk Adobe Premiere Pro workspace-nya mungkin kalian sudah pada tahu semua ya. Nah, akan gua buka yang Camtasia Studio 8 aja. Akan gua buka. Nah, ini workspace-nya ya. Di sini ada tool yang buat pengeditan ya. Ada Clipbin ini ya, project ya. Library, callout untuk penambahan. Nah, ini kalau gua klik ya. Nah, ini penambahan simbol ya. Nah, penambahan simbol ini seperti ini. Kemudian zoom in apabila kita semua ada video, kepengen ada tulisan apa yang ingin kita zoom gitu. Nah, ini yang dipakai. Dan juga ini transisinya juga ada ya di sini ya, hanya seperti ini aja ya, terbatas, tidak banyak. Dan more ini kursor effect. Jadi kursornya ini nanti bisa ada cahayanya, ada warna kuning, atau ya ini macam-macam yang istilahnya pada saat tutorial itu kursor ini bisa gampang diikuti oleh mata gitu ya, dikasih cahaya atau apa, atau bentuknya dirubah atau apa, ini adanya di kursor effect. Dan visual properties ini bisa untuk green screen ya, untuk green screen dirubah menjadi background yang aslinya gitu, untuk mengganti green screen ini dan sebagainya. Kalau kalian minat dengan Camtasia, nanti dibuka-buka sendiri bisa ya. Terus bagaimana cara bikin tutorialnya gitu. Nah, langkah awal gue melakukan perekaman untuk pembukaan dan penutupan ya. Untuk pembukaan dan penutupan, pembukaannya seperti apa, sedikit penjelasan, kemudian masuk ke isi video, dan terakhirnya penutupan. Pembukaan dan penutupan itu direkam langsung satu video ya. Gue akan kasih contoh. Nah, ini pembukaan dan penutupan. Oke, ini contoh videonya ya. Gue akan coba ini masukkan ke Camtasia Studio. Oke, masuk ke sini. Ya. Ini adalah taruhlah ini pembukaan dan penutupan daripada video yang sudah gua rekam untuk tutorial tertentu ya. Ini gua masukkan ya ke
Camtasia. Nah, di sini ada pilihan. Gua menggunakan biasanya yang 1280 720 di sini. Kita oke. Nah, ini adalah video pembukaan dan penutupan. Taruhlah pada saat pembukaan ini akan menjelaskan isi video ya. Di sini gua potong ya, gua potong. Nah, ini yang penutupannya. Ini sudah diedit ya di Premiere Pro. Ini sudah diekspor, sudah menjadi satu video yang sudah diedit dari Premiere Pro. Jadi untuk video pembukaan dan penutupan itu kan tidak terlalu panjang. Yang paling panjang itu isi videonya. Nah, isi videonya itu tetap menggunakan Premiere Pro, tapi aktivitasnya direkam oleh Camtasia ini. Oke, taruhlah isi video sudah kita rekam. Sudah kita rekam ya. Contohnya di sini, ntar gue kasih tahu ya. Nah, ini sama ini. Oke, ini kita import ke ini Camtasia. Nah, ini hasil rekaman. Semua taruh sini. Oke. Nah, endingnya ini ditaruh di belakang. Nah, pembukaan ini hasil penjelasan tentang tutorialnya yang direkam oleh Camtasia. Kemudian ini penutupannya. Nah, kalau ekspor untuk di Premiere Pro itu hanya pembukaan sama penutupan. Jadi rendering ataupun langsung ekspornya itu cuman segini aja ya, sedikit. Jadi nggak terlalu berat. Nah, untuk mengekspor satu full video ini, gua ngerendernya itu atau mengekspornya itu di Camtasia. Jadi isi video itu mau berapa puluh menit pun gua kagak ngekspor di Premiere Pro, pasti berat gitu kan. Jadi ekspornya di Camtasia Studio. Yang diekspor di Premiere Pro cuman pembukaan sama penutupannya. Itu yang sering gua pakai. Terkadang pun isi video kalau memang nggak terlalu banyak, gua pakai Premiere Pro juga langsung diekspor di sana, yang membutuhkan durasi yang tidak terlalu banyak. Karena sudah pasti kalau di Premiere Pro itu ekspor renderingnya itu pasti lama banget ya. Banyaklah masalah di situ gitu. Dan gua bisa mensiasati itu dengan teknik seperti ini ya. Nah, kelebihannya di sini itu semua ini kita lihat ya, kita lihat. Nah, kita umpama ingin mengezoom ini ya, kita ingin mengezoom ini. Kalau kita lihat play videonya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita kepengen mengezoom ini, itu tinggal kita klik zoom aja di sini ya. Terus kita arahkan ke sana. Nah, maka dia akan ngezoom. Oke, seperti ini. Kita play. Nah, setelah kita memberikan penjelasan efek seperti ini, lalu kita balikan lagi ke semula ya, kita balikan lagi ke semula. Oke, di sini sudah ada ininya ya, apa kode untuk zoom in zoom outnya. Nah, kalau kita tes ya, kita tes zoom, hasil zoomnya seperti ini. Nah, seperti itu dia ngezoom. Kemudian dia akan, setelah kita jelaskan, dia akan berbalik. Nah, itu salah satu kelebihan daripada Camtasia Studio ya, ngezoomnya itu simple. Nah, terus yang kadang sering dipakai apa? Nah, semua kita gini, kita pas zoom ya, pas zoom itu kita coba kita ini cek pas zoomnya. Nah, kita akan menandakan di sini seumpama video efek. Nah, video efek di sini kita tinggal nambahkan call out, di sini add call out, kemudian pilih ya, kotak merah ini. Nah, kotak merah ini kita bisa fokuskan ke atau kita drag ya ke efek ini. Nah, kita akan menjelaskan tentang video efek ini. Nah, maka itu akan langsung berjalan otomatis. Nah, semua kita play nih. Kita play. Ya, nanti tandanya akan secara otomatis. Nah, masalah ini terlambat enggaknya, kita tinggal mengatur di sininya. Nah, ini kita tinggal atur biar tidak terlambat pada saat dia melingkari daripada tulisan itu. Kita tinggal main di besar kecilnya ini ya, di besar kecilnya filenya gitu ya. Nih, ini seperti ini.
tep, dilingkari. Nah, itu secara otomatis dia lingkaran merah itu melingkarinya berjalan itu udah secara otomatis. Nah, jadi setiap video-video tutorial yang mungkin kalian tonton, di situ ada pas gua mau nunjukin objek yang harus gua fokusin di lingkaran merah atau di zoom. Nah, disinilah pengolahan pengeditannya. Ya, untuk efek-efek yang ringan aja ya, untuk tanda panah apa dan kotak-kotak atau apa dan sebagainya kan ada di sini. Jadi disitulah gua edit tambahan ya, bahasanya di sini menghaluskan. Sudah ada editan di Premiere Pro tapi ditambahin di Camtasia Studio untuk menunjukkan bahwa gue sedang menjelaskan poin ini nih, gue sedang menjelaskan poin yang itu gitu. Nah, setelah gue membuat video yang pembukaan dan penutupan, kemudian isi video yang sudah gue rekam gue taruh di sini dan sudah gue edit lagi di Camtasia Studio ini, langsung gue export gitu kan, export di Produce and Share. Nah, di sini kalian bisa milih mau 480 apa 720. Seringnya video yang gua upload ini pakainya yang HD ya, pakainya yang HD. Kemudian di next, maka dia akan langsung mengekspor video. Makanya langsung setelah ekspor itu akan menjadi satu buah video YouTube. Nah, jadi prosesnya rata-rata yang gua pakai itu seperti itu, guys. Gua memang menggunakan editing Adobe Premiere Pro, tapi gua mengantisipasinya dengan Camtasia Studio ini gitu. Untuk merekamnya dan pengeditan untuk zoom ataupun menambahkan tanda itu adanya di sini. Makanya kalau untuk satu video utuh, ada video gua yang 21 menit ya tentang carousel effect ya di Premiere Pro. Kalian bisa cek videonya di atas ini. Itu 21 menit ya. Itu tanpa masalah gue ngerender gitu kan. Memang gue menggunakan Premiere Pro untuk efek-efeknya, tapi kan pada saat gue mengedit dengan Premiere Pro dengan durasi yang lama, itu tidak diekspor guys, karena itu cuma direkam gitu kan. Hanya prosesnya direkam, setelah itu Camtasia yang berbicara. Kalau gue ngedit semuanya pakai Premiere Pro, kemudian diekspor di Premiere Pro dengan 21 menit itu, dengan laptop yang spek minim kayak gini, udah bisa kebayang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengekspor file video tersebut. Udah pasti ya lama. Nah, mungkin penjelasannya agak sedikit belepotan, tidak rapih ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham apa yang gua sampaikan ini. Kalau kalian suka ya silahkan kalian subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.